Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran IPS di negara Korea Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pembelajaran IPS di SD kelas awal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hajah Tin Rustini MPD dan Bapak Muhammad Hussein Arifin MPD. Adapun anggota dari kelompok 9 adalah yang pertama Cendi Maulana Baharudin Yusuf dengan NIM 2006596, yang kedua ada Mai Apriliani dengan NIM 2000884, dan yang ketiga ada Safarinani Daul Aulia dengan NIM 2005449. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas historis pembelajaran IPS di Korea. Perubahan masyarakat Korea mulai dari masyarakat tradisional Konfusianisme akhir abad 15 ke 19 sampai ke Korea modern atau traumatis. Ada 3 peristiwa sejarah yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pendidikan di Korea Selatan serta pelajaran sosial. Pendidikan Korea tradisional tidak hanya lembaga untuk doktrinasi norma-norma Konfusianisme melalui studi klasik Konfusianisme, melainkan sebagai sarana kritis untuk perubahan strata sosial. Pendudukan Jepang atas Korea tahun 1910 membawa sistem pendidikan di Korea mengarah pada pramodern, serta memiliki efek abadi pada sistem sekolah di Korea. Melalui pendidikan kolonial tersebut, masyarakat Korea berjuang untuk mengembalikan kedaulatan nasional dan identitas etnis yang dimanipulasi secara curang dan pada akhirnya dihilangkan. Yang selanjutnya pembahasan sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di Korea Selatan ada beberapa jenjang. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan primer atau primary education. Yang kedua pendidikan sekunder atau secondary education, dan yang terakhir pendidikan tinggi atau higher education. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurikulum IPS di Korea. Kurikulum Social Studies di Korea Selatan sudah dimulai sejak tahun 1946, di mana Korea Selatan sudah dibebaskan oleh kolonial Jepang dan berada di bawah militer Amerika Serikat. Tujuan utama dari kurikulum ini yaitu untuk menghapus imperialisme Jepang. Setelah itu, kurikulum Korea Selatan direvisi secara berkala untuk menghadapi tuntunan baru dari pendidikan, perubahan masyarakat, serta batas disiplin akademik baru. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970 dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik ke dalam kelas serta pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi beberapa langkah, yaitu perencanaan pembelajaran, diagnosis murid, membimbing siswa untuk belajar dengan berbagai program, dan yang terakhir yaitu tes serta menilai hasil belajar. Kurikulum yang direvisi pada tahun 2008 ini untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemampuan dan kemandirian siswa, serta meningkatkan otonomi di tingkat lokal dan di tingkat sekolah. Kurikulum yang terdapat pada tingkat 7 menekankan pada pembelajaran agar peserta didik memiliki kreativitas serta kemandirian, mengerti berbagai ragam budaya di dunia, dan berkontribusi pada kebudayaan Korea Selatan untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis. Kurikulum di sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri dan swasta memiliki kurikulum yang relatif sama, yaitu mengajarkan tentang kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Sekolah juga diberi kebebasan untuk menambah kurikulum lokal yang diarahkan kepada masalah perikanan, pertanian, dan teknologi yang mampu merubah peserta didik memiliki kreativitas untuk kehidupannya. Selanjutnya ada materi, cakupan, dan konten pembelajaran IPS di Korea. Poin A.
Komponen utama pada social studies adalah sejarah, geografi, ilmu politik, serta ekonomi yang diintegrasi ke masyarakat. Ilmu politik dan ekonomi ini biasanya dibahas pada social studies, serta standar kurikulum yang dibagi dalam 3 aspek, yaitu aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek nilai atau sikap. Poin B. Cakupan di Korea Selatan ini sebagian besar mengikuti model di Amerika Serikat, yaitu Democratic Citizenship Education. Terdiri dari 3 mata pelajaran, yakni kewarganegaraan, geografi, dan sejarah. Semua siswa di Korea Selatan dari kelas 1 sampai kelas 10 mengikuti kurikulum seragam yang memiliki syarat bahwa siswa mengambil kemasyarakatan atau studi sosial, sejarah, dan geografi. Dan ada pula sejarah Korea dimulai dari kelas 7. Siswa di kelas 11 dan 12 bisa mengambil tema-tema ilmu sosial sesuai minat pendidikan mereka ke depannya. Kelas rendah atau kelas 1 dan 2 dapat mempelajari ilmu-ilmu sosial dengan buku naskah cerita. Mulai kelas 3 sampai dengan 10 ada mata pelajaran geografi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya diintegrasi ke dalam program yang disebut dengan kemasyarakatan. Siswa di kelas 11 dan 12 belajar ilmu sosial secara terpisah dengan buku-buku tertentu yang berdasarkan jejak mereka dan kebijakan dari sekolahnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pelaksanaan dan pembelajaran IPS di Korea. Standar penilaian ujian masuk perguruan tinggi yang ada di Korea itu hanya berupa hafalan secara teori, akan tetapi tidak mengevaluasi kemampuan berpikir siswanya. Oleh karena itu, biasanya guru itu lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat informasi yang berhubungan dengan tes. Selain itu juga, dengan terbatasnya waktu pembelajaran dapat mengakibatkan perbedaan harapan dari pelaksanaan pembelajaran yang terjadi. Kemudian, pembelajaran pada tahun 1997 ini direvisi karena untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemandirian siswa, pendidikan yang berorientasi untuk kebutuhan praktis siswa, serta meningkatkan pemberian otonomi pada tingkat lokal dan pada tingkat sekolah. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari pembelajaran IPS di negara Korea Selatan. Jadi, kurikulum di Korea Selatan ini tampaknya masih kurang memfokuskan pada indoktrinasi politik, serta menjadikan topik ekonomi sebagai mata pelajaran yang utama pada setiap sekolah menengah atas. Dan cakupan di Korea Selatan ini sebagian besar mengikuti model dari Amerika Serikat, yaitu Democratic Citizenship Education. Terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu kewarganegaraan, geografi, dan sejarah. Semua siswa di Korea Selatan dari mulai kelas 1 sampai kelas 10 mengikuti kurikulum seragam yang memiliki syarat bahwa siswa mengambil kemasyarakatan yang terdiri dari studi sosial, sejarah, dan geografi. Dan ada pula sejarah Korea yang pembelajarannya ini dimulai dari kelas 7. Siswa di kelas 11 dan di kelas 12 biasanya mereka bisa mengambil tema-tema ilmu sosial sesuai minat pendidikan mereka untuk pendidikan mereka ke depannya. Dan adapun standar penilaian ujian masuk perguruan tinggi di Korea itu hanya berupa harapan serta teori, akan tetapi tidak mengevaluasi kemampuan berpikir siswanya. Oleh karena itu, biasanya guru yang ada di Korea sana lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat informasi yang berhubungan dengan tes yang akan diberikan. Dan adapun standar penilaian ujian masuk perguruan tinggi yang ada di Korea itu hanya berupa hafalan serta teori, akan tetapi tidak mengevaluasi kemampuan berpikir dari siswanya. Oleh karena itu, biasanya guru-guru yang ada di sana itu lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat informasi yang berhubungan dengan tes yang diberikan. Cukup sekian pembahasan tentang pembelajaran IPS di Korea Selatan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.